agar apa yang disampaikan seturut dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan untuk kami semua lakukan. Ini doa kami, ini sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Teman-teman, saudara-saudara, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan. Di belakang jelas kok beta punya suara? Jelas? Oke, puji Tuhan. Baik, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan diri ya. Tadi sudah sempat diperkenalkan oleh kakak pemimpin pujian. Saya Nixon Poli ya. Saya begini-begini sama penatua. Ya, saya presbiter Jemaat Koinonia Kupang. Jadi saya bukan orang di luar Gemit, saya orang Gemit. Dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan sebagai presbiter penatua itu sejak 2008. Ya, sejak 2008 Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan sebagai presbiter atau penatua. Lalu sehari-hari saya kerja sebagai guru pendidikan agama Kristen di SMA Negeri 3 Kupang. Ada dari SMA 3 kok? Semua SMA 1 nih. Ya, saya guru di SMA 3, jadi guru sejak 2009. Ya, jadi kalau jadi presbiter 2008, jadi guru 2009. Nah, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan bagi saya pribadi. Dan sudah menikah, istri harus satu saja sampai maut memisahkan, anak baru satu. Ya, itu anugerah Tuhan juga. Dan terima kasih untuk pengurus pemuda Gemit Horeb ya, ini ibadah gabungan ya. Oke. Pemuda Gemit Jemaat Horeb yang mempercayakan saya untuk bisa berbagi berkat firman Tuhan untuk kita semua malam hari ini. Dan tema yang diberikan itu redemption. Ya, redemption atau penebusan. Ya, penebusan. Waktu saya dikasih tema ini saya berpikir kalau bicara tentang penebusan ini kita bicara banyak hal. Ya, kita bicara penebusan, banyak hal yang akan kita bicarakan. Apa itu penebusan, ya? Kenapa kita harus ditebus atau mengapa kita harus ditebus, ya? Siapa yang tebus kita? Kita ditebus dari siapa, gitu ya? Banyak sekali, ya. Apa tujuan penebusan? Dan kalau itu dibahas dalam satu waktu, ya pasti kita sampai pagi, ya. Karena itu kita ke tema ini dikasih ke saya konsultasi dengan kakak Bento. Ada kok kakak Bento? Oh, ada. Ya. Jadi waktu saya konsultasi saya tanya, kira-kira kalau bicara penebusan ini saya mau fokus ke siapa yang ditebus. Ya, siapa yang ditebus? Waktu saya tanya kakak Bento, gas kakak. Oke, gas. Ya, jadi kita bicara konteks penebusan atau redemption itu terkait dengan siapa yang ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Jadi siapa yang ditebus? Kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita semua, kita jawab apa? Kakak Nona yang depan. Kalau ada yang tanya nih, ini ya kakak yang kacamata nama siapa? Desri. Oke, kakak Desri. Kalau pertanyaan ini diberikan kepada kakak, siapa yang ditebus oleh Yesus Kristus dalam kematiannya di atas kayu salib? Kakak Desri jawab siapa? Apa? Umat. Oke. Beta kurang dengar, sorry. Umat pilihannya. Menurut kakak Desri, yang ditebus adalah umat pilihannya. Ada yang lain? Tidak apa-apa, kita berpendapat ya. Untuk semua manusia. Kakak siapa? Kakak Ben. Kakak Ben bilang kita ditebus, Yesus menebus semua manusia. Lalu kakak Desri bilang, tidak. Yang Yesus tebus itu hanya umat pilihan saja. Oke, kalau saya tanya ke teman-teman, bisa angkat tangan saya. Yang setuju dengan kakak Desri siapa?
Satu orang saya. Sedikit bukan berarti salah, ingat baik-baik. Satu. Yang setuju dengan kakak Ben? Yang tidak angkat tangan ini kenapa? Setuju dengan kakak Ben? Oke. Ya, oke. Yang tidak angkat tangan ada pilihan lain? Ragu-ragu. Tidak ada pilihan abstain. Pilihan cuma dua. Saya setuju dengan kakak Destri atau setuju dengan kakak Ben. Setuju dengan bahwa Yesus menebus hanya umat pilihan saja, atau setuju dengan kakak Ben bahwa Tuhan Yesus itu menebus semua manusia tanpa terkecuali. Ada dua saya angkat tangan, mungkin karena dua orang jadi dua saya. Jadi oke. Jadi khotbah kita tematik. Nanti kita lihat ada beberapa ayat Alkitab ya terkait dengan siapakah yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, teman-teman, adik-adik yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah tanya ini kepada teman presbiter di Koinonia, ya, di lingkungan. Saya penatua di Jemaat Koinonia Kupang lingkungan 2. Waktu itu saya tanya, saya bilang gini, ini Ibu Diaken, karena kebetulan saya tanya teman Diaken, Ibu Diaken, kira-kira Tuhan Yesus mati itu tebus dosa siapa? Ibu Diaken ini jawab, tebus dosa semua manusia ya kakak. Oh, tebus dosa manusia semua tanpa terkecuali. Dia bilang iya, kan Yohanes 3 ayat 16 kan bilang begitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Jadi Tuhan Yesus menebus semua dosa manusia tanpa terkecuali. Lalu saya tanya lagi beberapa teman presbiter yang lain, jawabannya sama, bahwa Tuhan Yesus menebus dosa semua manusia tanpa terkecuali. Jadi bukan hanya umat pilihan saja, itu menurut teman-teman presbiter yang ketika saya tanyakan itu kepada mereka, ya. Lalu dulu waktu saya kuliah pun saya punya dosen, dia bilang begini, kebetulan dia bicara tentang Calvinisme. Dia bilang begini, dia setuju dengan doktrin Calvinis, yaitu tulip, 5 pokok doktrin Calvinis, yaitu tulip. Mungkin teman-teman sudah dapat ya waktu seminar beberapa waktu lalu, tulip ya, total depravity, lalu O-nya apa istilahnya, unconditional election, lalu L-nya limited atonement, lalu yang I-nya irresistible grace, dan yang P-nya perseverance of the saints ya. Jadi ini dosen bilang, beta setuju dengan poin T, O, I, dan P, tapi beta soalnya setuju dengan poin L, limited atonement atau penebusan terbatas. Karena bagi dia, bagi Pak lagi, sorry, biasa dipanggil di sekolah Pak. Jadi menurut saya punya dosen itu, dia bilang ya karena limited atonement itu tidak alkitabiah menurut dia, gitu ya. Jadi seolah-olah bahwa Yesus itu mati untuk menebus seluruh dosa seluruh manusia tanpa terkecuali. Sepertinya demikian ya. Nah, tapi apakah benar bahwa Yesus mati untuk menebus seluruh dosa manusia? Mari kita lihat beberapa bagian firman Tuhan ya terkait dengan Tuhan Yesus mati dan kematiannya itu bagi semua orang. Kita lihat beberapa. Yohanes 1 ayat 29. Ini beberapa ayat yang sepertinya mendukung pandangan dari kakak Ben bahwa Tuhan Yesus itu mati, dia menebus dosa semua manusia. Silakan satu orang bisa bantu baca untuk kita semua Yohanes 1 ayat 29. Bantu satu orang. Jangan malu-malu baca, agak keras suara. Beta biasa kalau khotbah libatkan teman-teman, jadi siap baca. Ya oke, kakak Ben bisa bantu kita. Ini beberapa ayat yang menunjukkan bahwa kematian Yesus itu untuk menebus semua orang. Yohanes 1 ayat 29 silakan.
Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa apa? Dunia. Oke, seolah-olah ini Yesus menebus dosa semua atau seluruh dunia. Lalu 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Kak Ben silakan. Dan Kristus telah mati untuk satu orang, dua orang, umat pilihan? Tidak, semua orang menurut ayat itu. Nanti baru kita lihat melalui diskusi nanti ya. Oke, jadi seolah-olah ayat ini bicara tentang bahwa kematian Kristus itu bagi semua orang tanpa terkecuali, bukan hanya untuk umat pilihannya saja. Begitu Kakak Desri. Ya. Nah, karena itu banyak orang yang menolak doktrin yang namanya limited atonement atau penebusan terbatas, karena bagi mereka Yesus mati itu menebus dosa semua manusia, bukan hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja atau orang-orang pilihan saja. Ya. Nah, tapi bagi gereja-gereja yang menyebut diri gereja Calvinis, ya, Gemit itu gereja Calvinis ya. Kalau teman-teman lihat atau pernah baca di pokok-pokok eklesiologi itu, Gemit itu gereja Calvinis. Dan sayang sekali Gemit menyebut diri gereja Calvinis tapi tidak pernah secara pribadi ya, saya tidak pernah dengar khotbah yang khusus bicara tentang poin ini. Poin L ini, limited atonement atau penebusan terbatas. Pernah satu kali yang beberapa tahun lalu, waktu itu Kakak Ivan bagikan linknya, itu ada di Paulus ya, itu seminar khusus bahas tentang tulip ya. Nah itu baru pertama kali sepanjang saya jadi jemaat atau lahir besar di Gemit, baru kali itu baru saya pernah dengar gereja bicara tentang doktrin itu. Nah itu luar biasa ya. Nah bagi gereja-gereja yang menyebut diri sebagai gereja-gereja Calvinis, itu punya doktrin atau yang dikenal dengan 5 pokok Calvinisme ya, 5 pokok Calvinisme yang tadi akronimnya TULIP, 5 pokok, TULIP, TULIP ya. Nah, berdasarkan sejarah ya, doktrin ini, tulip ini muncul itu karena ada persoalan ya, ada persoalan di internal gereja Calvinis. Orang-orang yang menyebut diri sebagai remonstran. Remonstran ini orang-orang Calvinis juga, tapi mereka lebih ikut ajaran seorang tokoh yang namanya Jacobus Arminius. Ya, jadi ada persoalan di situ. Ada perbedaan pandangan teologis ya antara Jacobus Arminius dengan Calvin terkait predestinasi dan beberapa hal terkait dengan doktrin-doktrin yang ada di gereja Calvinis. Dan kemudian akhirnya secara teologis jadi pecah, Calvinis dan Arminian. Kalau Kakak Ivan bilang bukan Armenian tapi Arminian. Kalau Armenian itu negara ya, kalau Arminian itu dikutip berdasarkan nama tokohnya, Jacobus Arminius ya. Jadi waktu itu pemerintah Belanda cari solusi karena ada persoalan doktrinal, ada perpecahan masalah doktrinal antara kelompok-kelompok remonstran namanya dengan kelompok-kelompok yang kontra remonstran ya. Dan pemerintah Belanda kemudian menyelenggarakan sebuah pertemuan
atau sinode, ya, namanya Sinode Dordrecht atau dikenal juga dengan Dort, Sinode Dort atau Dor. Di sinode ini kemudian dibahas banyak hal yang fokus utamanya adalah tentang ajaran predestinasi Calvin. Jadi banyak hal dibicarakan. Kemudian dari Sinode Dort ini, ya, Dort atau Dort, itu kemudian menghasilkan beberapa rumusan lah istilahnya, beberapa ajaran. Dan salah satu yang dihasilkan dari Sinode Dort ini ialah 5 pokok Calvinisme yang kemudian kita kenal dengan istilah tulip. T, total depravity atau kerusakan total. O-nya unconditional election atau pemilihan tanpa syarat, dan L-nya itu yang akan malam ini kita pelajari sama-sama, limit atonement atau penebusan terbatas. I, irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak, dan P-nya perseverance of the saints atau ketekunan orang kudus. Ya, jadi ini bagian dari doktrin tulip. L, limited atonement atau penebusan terbatas, yang nanti akan menjawab untuk siapakah Tuhan Yesus mati, menebus siapa atau menebus dosanya siapa. Oke, kita mulai dengan, ada slide-nya kok. Oke, yang pertama, arti dari limited atonement atau penebusan terbatas. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di slide juga. Jadi limited atonement atau penebusan terbatas artinya bahwa Yesus Kristus mati secara khusus itu hanya menebus dosa orang-orang yang dipilih oleh Allah, seperti yang tadi kakak Desri bilang. Jadi sekali lagi, arti dari penebusan terbatas ini adalah bahwa Yesus Kristus mati dan kematiannya itu secara khusus hanya untuk menebus dosa orang-orang yang dipilih oleh Allah, bukan dosa seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Itu limited atonement, penebusan terbatas. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa penebusan Yesus Kristus itu efektif hanya bagi mereka yang sudah dipilih untuk diselamatkan. Jadi penebusan itu berlaku seperti yang tadi kakak Desri bilang, bahwa berlaku untuk umat pilihannya. Penebusan itu terbatas dalam cakupannya, yaitu hanya untuk orang pilihan, tapi tidak terbatas dalam kuasanya. Kuasanya itu sanggup untuk menyelamatkan, tapi cakupannya itu hanya berlaku untuk umat pilihannya. Artinya bahwa kematian Kristus itu benar-benar menyelamatkan mereka yang menjadi target penebusan. Ya. Itu arti dari limited atonement atau penebusan terbatas. Nah, pandangan ini tentu kontra atau bertentangan dengan Arminianisme, ya, Arminian. Kaum Armenian itu menolak doktrin ini dan memegang apa yang disebut dengan universal atonement. Jadi kontra dari limit atonement itu universal atonement. Ya. Dalam universal atonement itu mereka percaya bahwa Yesus mati untuk semua orang. Ya. Untuk semua orang, tapi penebusannya itu efektif bagi mereka yang percaya. Jadi sekali lagi, universal atonement itu dia menjelaskan bahwa Yesus mati untuk semua orang, penebusannya efektif bagi mereka yang percaya. Beberapa ayat ini menunjukkan seolah-olah bahwa penebusan Kristus itu berlaku bagi semua orang. Yang tadi yang dibaca tadi, 2 Korintus 5 ayat 15, ya. Kemudian 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua. Lalu muncul pertanyaan, apakah doktrin penebusan terbatas atau doktrin limited atonement ini Alkitabiah? Ya, apakah ini Alkitabiah? Oke. Kalau bicara tentang kematian Kristus, maka kita bicara tentang 3 asumsi
atau 3 kemungkinan ya, 3 asumsi atau 3 kemungkinan. Kita mulai dengan kemungkinan yang pertama bahwa Kristus mati untuk semua orang. Ya, ini seperti pandangan umum yang kita dengar selama ini. Ya. Kemudian asumsi yang kedua atau pandangan yang kedua bahwa Kristus mati bukan untuk siapa-siapa. Dan pandangan yang ketiga ialah bahwa Kristus mati untuk sebagian manusia atau sebagian orang. Jadi kalau bicara tentang kemungkinan tujuan dari kematian Kristus, maka ada 3 kemungkinan ini. Kristus mati untuk semua orang, atau Kristus mati bukan untuk siapa-siapa, atau Kristus mati untuk sebagian manusia atau sebagian orang. Kita mulai dengan kemungkinan atau asumsi yang pertama. Kristus mati untuk semua manusia. Kalau Kristus mati untuk semua manusia di dunia ini tanpa terkecuali, ya, maka tidak ada satupun orang yang masuk neraka. Kenapa? Karena Kristus kan menebus dosa semua manusia tanpa terkecuali. Kalau semua manusia ditebus tanpa terkecuali, maka pasti semua manusia diselamatkan. Kalau Yesus sungguh-sungguh menanggung kesalahan semua manusia di atas kayu salib, maka akibatnya seharusnya semua manusia diampuni, semua manusia dibenarkan. Dan karena itu tidak ada manusia yang masuk neraka. Kalau pemahaman ini kita pegang, bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus semua dosa manusia tanpa terkecuali. Ya. Nah, kalau pandangan ini menyatakan bahwa Kristus mati untuk semua manusia, itu dikenal dengan istilah universalisme. Ya, ini pandangan universalisme, bahwa Kristus mati untuk semua manusia tanpa terkecuali. Dan kelompok-kelompok yang setuju dengan pandangan ini namanya kelompok liberalisme. Kelompok liberal. Mereka kelompok-kelompok liberal setuju bahwa Yesus Kristus mati untuk semua manusia, dan kemudian tidak ada manusia yang binasa karena semua ditebusnya. Mereka percaya bahwa semua manusia tanpa terkecuali diselamatkan. Nah, ini persoalannya. Ini akan bertentangan dengan bagian-bagian kitab suci. Ya. Misalnya seorang yang namanya John Owen, ya. John Owen bilang begini: jika Kristus mati untuk semua dosa semua orang, termasuk dosa ketidakpercayaan, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk binasa. Ya kan? Sekali lagi, John Owen bilang gini: kalau Kristus mati untuk semua dosa semua orang, termasuk dosa ketidakpercayaan, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk binasa. Tapi karena tidak semua orang diselamatkan, maka penebusan Kristus tidak dapat bersifat universal. Jadi penebusan Kristus tidak dapat bersifat universal. Karena konsekuensinya kalau bersifat universal semua orang tanpa terkecuali, maka tidak ada yang binasa. Padahal dalam bagian doktrin yang lain, ya, ada istilah doktrin reprobrasi. Reprobrasi itu ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa, ada orang-orang yang, ya, ada sebagian orang yang ditentukan untuk binasa. Kalau predestinasi itu ada orang-orang yang ditentukan untuk diselamatkan. Nah, kalau semua orang diselamatkan, tentu ini akan bertentangan dengan bagian-bagian kitab suci, bahwa adanya neraka, bahwa ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa, dan seterusnya. Oke, itu kemungkinan pertama, Kristus mati untuk semua manusia. Kemungkinan yang kedua, Kristus mati bukan untuk siapa-siapa. Ya. Nah, ini juga asumsi yang bagi saya tidak masuk akal gitu. Kalau Kristus mati bukan untuk siapa-siapa, maka penebusan Kristus itu tidak ada artinya. Kalau dia tidak mati untuk siapa-siapa, ya kan? Tidak ada artinya. Dan itu akan menghina karya Kristus di atas kayu salib. Kenapa? Karena waktu Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib,
dia berteriak atau berkata, sudah selesai, sudah genap, bahwa seluruh pekerjaan karya keselamatan bagi umat pilihannya sudah selesai dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi kalau Kristus mati bukan untuk siapa-siapa, ini aneh sekali. Masa tujuan Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk siapa-siapa? Ya. Dan menurut saya pandangan ini tidak jelas sekali bahwa ini tidak alkitabiah. Karena Tuhan datang ke dalam dunia itu punya tujuan untuk menyelamatkan. Dan kalau dia tidak menyelamatkan siapa-siapa, itu kekeliruan. Ya. Nah, dan kemungkinan yang ketiga, Kristus mati untuk sebagian manusia. Yang tadi kakak Desri bilang, mati menebus dosa umat pilihan. Ya. Dan saya pribadi setuju dengan bagian ini, bahwa Kristus mati untuk dosa umat pilihannya. Bukan karena ini hanya pilihan terakhir, bukan ya, tapi karena ini punya pandangan alkitabiah yang cukup kuat terkait dengan untuk siapa Yesus mati. Tuhan Yesus tebus dosa siapa? Ya. Ini yang kita kenal dengan doktrin penebusan terbatas, limited atonement. Yaitu bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk membayar lunas dosa orang-orang pilihannya saja. Tapi harus dicari catatan bagi kita ialah terbatas di sini bukan dalam kuasa kematiannya ya, tetapi dalam cakupan atau siapa yang ditebusnya. Nah, tadi John Owen menjelaskan begini, jika Kristus menanggung dosa semua orang, maka semua orang seharusnya diselamatkan. Karena tidak semua orang diselamatkan, maka penebusan Kristus secara logis hanya berlaku untuk sebagian, yaitu umat pilihannya. Jadi itu tiga kemungkinan atau tiga asumsi, dan saya secara pribadi setuju dengan bagian yang ketiga tadi, kemungkinan yang ketiga bahwa Kristus mati untuk sebagian manusia, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Jadi terbatas bukan dalam artian kuasanya, tapi terbatas pada siapa yang ditebusnya. Nah, apakah ini alkitabiah? Mari kita lihat beberapa data Alkitab terkait dengan doktrin limited atonement atau penebusan terbatas. Matius 1 ayat 21, kakak Ben. Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya, garis bawahi umatnya dari dosa. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Kristus mati untuk umatnya, menyelamatkan umatnya. Yang kedua, Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Lalu yang berikut, Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi hubungan antara Kristus dan orang percaya itu diibaratkan dalam Efesus itu seperti hubungan suami istri. Ya. Seperti Kristus yang telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Lalu Roma 8 ayat 33 dan 34. Roma 8, 33 dan 34.
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, jadi siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Kristus Yesus yang telah mati bagi umat-umat atau orang-orang pilihan Allah. Nah, itu sebagai penjelasan singkat terkait dengan siapakah yang ditebus oleh Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, sekali lagi saya tanya, kita mau bagi kelompok untuk kita diskusi. Setuju ya? Supaya teman-teman juga berpikir, jangan hanya saya. Yang setuju dengan ini belum salah benar ya, kita bangun diskusi. Ya. Yang setuju dengan KKBN silakan. Gara-gara penjelasan tadi semua ada yang ikut KKBN. Oke, yang ikut KKBN silakan. Oke, mari bergabung di situ. Tidak masalah, tidak dosa kita diskusi kok. Tidak ada dosa. Tidak masalah, kita bangun diskusi ya. Dengan KKBN ya. Oke, tidak masalah, silakan. Oke, ini yang setuju dengan KKBN bahwa Kristus mati untuk semua manusia tanpa terkecuali. Yang setuju dengan kakak Destri di sini? Yang setuju? Tidak ada yang setuju. Oh, bergabung nih. Ini bergabung. Ini bergabung ya, setuju. Yang abstain ini bagaimana sih? Karena ada dua kelompok kelompok yang pro dan kontra. Ya. Mungkin KKBN tuh bisa share itu apa tugas lah ya, kebiasaan di kelas. Diskusi, bahan diskusinya. Tapi yang teman-teman yang abstain ini bagaimana sih? Atau kita bagi dua bagian sini yang setuju dengan universal atonement, bagian sini dengan limited atonement. Setuju ya? Setuju kok? Tidak apa-apa, sesekali kita berdebat dalam ibadah kan tidak masalah. Hal yang baik toh, yang kita perdebatkan kan ini hal yang baik, bukan hal yang buruk. Setuju ya? Oke, mari sudah bagi dua. Yang di kanan saya yang universal atonement, penebusan universal, yang kiri saya penebusan terbatas, limited atonement. Oke, fix, mari. Nanti baru kita diskusi. Mari gas. Ya, gas, bagi dua. Tidak apa-apa. Ya. Sini, ini yang limit atonement, ini yang di sini yang universal atonement. Mari sudah yang universal untuk semua di sini. Kajian bahannya itu ada. Om kakak Bento kirim kok. Kirim ke grup yang bagian itu. Kirim ke kakak Bento yang bahannya itu di dalamnya ada. Sudah share. Teman-teman lihat bagian diskusi, silakan bangun diskusi, tidak masalah. Silakan. Ini mentang-mentang tadi kasih penjelasan yang sedikit, ini jadi banyak. Tidak masalah, kita bangun diskusi. Silakan bergabung. Duduk dekat-dekat sini tidak masalah, kan namanya diskusi. Ada bahan diskusinya di situ ya. Oke, itu ada diskusinya. Silakan dilihat. Ada ya? Teman-teman. Ya, ini kelompok limited atonement. Ya, ini tugasnya apa di situ jelaskan. Ya, jadi teman-teman disuruh menanggapi ayat-ayat yang bicara tentang universalisme, penebusan universal. Ya, tidak kan teman-teman yang limit, setuju dengan limited, tapi teman-teman menanggapi yang universal. Paham ya? Coba baca baik-baik. Jadi itu ada argumennya, apa yang harus disiapkan di situ. Teman-teman di sini sudah ada kok? Sudah. Siap memang ya? Wih, belum diskusi siap memang. Wih, ini bahaya ini. Luar biasa.
belum diskusi sudah paham memang. Woi, mantap, mantap, mantap. Oke, mantap. Oke, ini siap. Kita punya, karena kita terbatas waktu, teman-teman bisa 10 menit ya untuk diskusi. Teman-teman yang di belakang juga bisa kasih masukan. Datang saya di sini sono apa? Bilang, beta, menurut beta begini. Gas, ya toh? Bagus. Itu supaya teman-teman bisa memberdayakan nalar kemampuan berpikir untuk bisa menjawab sesuatu yang selama ini teman-teman jadi tanda tanya. Betul kosonde atau bagaimana? Silakan. 10 menit dari sekarang, berarti kita sampai di 8.40 ya teman-teman. Tapi ini kayaknya sudah selesai nih. Luar biasa. Oke, silakan pilih jubirnya. Ini kakak siapa jubir? Kakak Megi. Oke. Kakak Megi sudah siap. Oke, 10 menit ya. Jadi beta bacakan ya supaya bisa ini. Kelompok 1 itu pendukung limited atonement. Tugasnya itu menjelaskan doktrin atonement. Kristus mati hanya untuk umat pilihannya. Jadi mungkin teman-teman punya argumentasi yang lain, silakan. Lalu yang kedua, itu berdasarkan ayat pendukung ya. Yohanes 10 ayat 11, Yohanes 10 ayat 15, Matius 1 ayat 21, Efesus 5 ayat 25. Jadi teman-teman membuat argumen terkait dengan limited atonement atau penebusan terbatas dalam pemahaman teman-teman ya. Lalu tugas yang kedua ialah teman-teman menanggapi ayat-ayat yang sepertinya ini bicara tentang penebusan universal. Ya, Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 2 ayat 2, 2 Korintus 5 ayat 15. Ya, dia punya argumen utama ialah penebusan Kristus efektif hanya bagi umat pilihan. Ingat baik-baik. Yang kedua, jika Yesus mati untuk semua, tetapi tidak semua diselamatkan, maka penebusan menjadi tidak efektif. Ya. Dan argumen utama yang ketiga bahwa Allah berdaulat penuh dalam menentukan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan. Itu untuk kelompok yang mendukung limit atonement. Lalu kelompok 2 yang kontra atau penentang doktrin limited atonement ya, punya tugas itu menolak. Jadi teman-teman harus tolak doktrin penebusan terbatas dengan merujuk pada ayat-ayat Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 2 ayat 2, 2 Korintus 5 ayat 15 ya. Jadi teman-teman tugasnya menyerang. Ini bertahan dengan limited atonement. Dan argumen utamanya itu penebusan bersifat universal dalam cakupan meski hanya efektif bagi yang percaya. Yang percaya di sini bukan terbatas ya. Lalu Allah adalah kasih dan adil. Pembatasan penebusan itu bertentangan dengan natur kasih dan keadilannya. Kalau Allah menebus yang terbatas saja berarti Allah tidak adil dan tidak mengasihi. Lalu keselamatan itu ditawarkan kepada semua. Tanggapan manusia itu yang membedakan, bukan pilihan Allah yang membedakan, tapi tanggapan manusia. Ya, jadi Allah menyelamatkan semua manusia. Siapa yang menanggapi, dia yang diselamatkan. Dan yang terakhir, kalau penebusan Allah itu terbatas, salah ketik ya. Kalau penebusan Allah itu terbatas, berarti kita tidak perlu menginjili, ya kan? Karena Allah menyelamatkan umat pilihannya saja. Karena itu tidak perlu penginjilan.
Nah, itu beberapa poin penting terkait dengan diskusi kita malam hari ini yang mendukung limit atonement dan yang tidak mendukung atau yang kontra. Yang kontra kelihatan sudah siap. Oke, masih ada 5 menit. Yang kontra ini sudah siap ya, sudah siap argumen serangan ya. Luar biasa. Ini KKBG sudah siap nih, sudah habis tuh. Kakak-kakak di belakang ikuti ya, supaya bisa dapat sesuatu. Wah, ini lagi susun argumen, jadi sabar. Luar biasa. Ingat poin-poin argumennya, jangan tanya yang bukan poin argumennya. menentang 5 menit lagi ya. Silakan kelompok limit atonement bersiap. padahal tadi tanya ini jadi ke tangan ke tangan Yudas. Yang kelompok penentang ini siap perang nih, siap fight nih. Jadi ini penguatan untuk teman-teman yang menentang ya. Sedikit bukan berarti salah gitu ya. Biar mereka banyak juga kalau argumennya tidak jelas kan salah juga ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Oke, wah ini siap-siap argumen. Selesai. Berpoin. Ini kelompok ini yang kontra ini siap minta ballpoint, ini tulis pendapat banyak ini, pertanyaan banyak. Ini ke mana? Sudah jelas ya? Oh, pembicara. Kakak Cafik mau bicara. Kami Oke, 1 menit lagi. Terima bagus. Luar biasa. Calon-calon apologet dari Horeb yang ganti Kakak Ivan.
Bagus, bagus. Mantap. Selupa. Jangan terjebak. Ancaman dari yang kontra. Oke, yang limit atonement, karena teman-teman ialah yang mempertahankan argumen bahwa Kristus mati untuk menebus umat pilihannya saja. Atau dengan kata lain, penebusan Kristus itu terbatas pada umat pilihannya. Sudah siap kok? Oke. Ya, silakan, juru bicaranya siapa? Oke, Ibu Cafik. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok yang mempertahankan argumen tentang limited atonement. Bagi kami, mengapa kami mempertahankan ini, karena sudah jelas sebelumnya Bapak telah menjelaskan tadi, terus mendukung juga pada ayat-ayat Alkitab. Kalau teman-teman lihat saja sendiri dalam Injil Yohanes Pak yang tadi Pak. Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kami tekankan di sini ialah orang yang percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah itu kan tidak seluruh orang di dunia ini. Jadi penebusan itu terbatas hanya kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati menebus ke tempat dosa. Kalau seluruh dunia seluruh dunia kan sudah percaya toh Pak, kalau Tuhan Yesus itu menebus dompet dosa. Yang percaya itu cuma orang-orang Kristen, terus mungkin beberapa agama yang dong percaya dompet agama, tapi dong juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, menyelamatkan dosa. Tapi kalau bilang seluruh dunia atau seluruh penebusan itu untuk universal, kan semua orang sudah percaya Tuhan Yesus itu dong punya penebus. Kenapa ini hanya limited? Kenapa dibilang limited? Karena ya bagi orang-orang yang percaya saja. Dalam Yohanes, dalam ayat pertama yang Bapak sudah tekankan itu, Yohanes 3 ayat 16, dia bilang bagi orang yang percaya supaya mereka itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau untuk semua orang berasa kurang tepat. Terima kasih. Tanggapan? Jadi menurut kelompok yang pendukung menurut yang mendukung limited atonement, bahwa Yohanes 3 ayat 16 itu sudah jelas. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak Tuhan supaya setiap orang yang percaya. Jadi kata setiap orang yang percaya di situ menurut kelompok pendukung itu sudah menunjukkan bahwa Kristus mati atau datang ke dalam dunia hanya untuk yang percaya kepadanya. Bagaimana? Ada tanggapan? Karena begitu tenang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oke. Ajar. Oke, salam. Salam. Oke, terima kasih, kami dari kelompok Herodes. Terima kasih, kami dari kelompok Herodes akan menganggap argumen dari kelompok 1 tentang limited atonement, dan yang akan jelaskan ini Kasandro beserta jajarannya. Pengarah atau juru bicara atau apa? Ya, silakan tanggapan. Jadi menurut kelompok itu Yohanes 3:16 sudah sangat jelas yang percaya kepadanya. Jadi tujuan kedatangan Yesus itu yang percaya kepadanya. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih. Kami dari tim yang kedua, kami berpendapat bahwa
keselamatan yang ditawarkan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu diberikan untuk semua orang. Karena memang kita telah tahu dan kita telah mungkin banyak dari sini yang telah belajar tentang doktrin predestinasi. Saya juga banyak belajar, dan doktrin apa tadi namanya? Yang doktrin yang menjelaskan bahwa Allah telah memilih orang yang untuk mendapatkan hukuman kekal. Tapi coba kita lihat lagi, banyak isi Alkitab itu yang kalau kita tidak simak baik-baik menimbulkan kesan paradoks atau bertolak belakang. Seperti yang kita tahu bahwa amanat agung yang ada di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu dikatakan bahwa Yesus berpesan sebelum dia naik ke surga, dia bilang bahwa pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Mengacu pada poin kedua, kalau penebusan Allah itu terbatas, berarti kita tidak perlu menginjil. Sedangkan amanat agung di Matius 28 memerintahkan ketong sebagai pengikut Kristus untuk pergi untuk memberitakan Injil. Di situ ada kemungkinan bahwa ketika memberitakan Injil, ada banyak orang yang mereka percaya dan mereka diselamatkan. Itu jadi menurut kami bahwa keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang, efektif berjalan pada orang-orang yang percayainya. Seperti ayat Alkitab juga bilang bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Mungkin kemampuan eksegesis kami agak sedikit kurang ya, Kak Ivan, mungkin Kak Ben, dan ini. Tapi itu yang kami yakini, saya percaya. Terima kasih. Tepuk tangan, luar biasa. Kita coba nangkap dari kita coba nangkap dari kelompok yang kontra bahwa kalau Tuhan Yesus mati hanya untuk menebus dosa manusia, ya, berarti untuk apa penginjilan? Bukankah dalam amanat agung Yesus bilang bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dari teks itu cukup jelas bahwa terlihat Yesus itu mau supaya semua jadi muridnya. Nah, jadi bukan hanya orang-orang tertentu saja atau terbatas pada kelompok-kelompok tertentu saja, tapi Tuhan menghendaki berdasarkan argumen tadi menghendaki semua. Karena itu kita menginjili kepada siapa saja. Oke, tanggapan balik. Baik, kalau penebusan Allah itu terbatas, berarti kita tidak perlu menginjili. Kalimat penebusan Allah itu terbatas berarti tidak perlu kita menginjili, itu saya tidak setuju. Penebusan Allah itu terbatas, memang terbatas, tapi kita harus menginjili. Kenapa ketong tetap harus menginjili? Karena ya amanat agung sudah bilang ketong harus menginjili. Tetapi kenapa ketong bilang itu terbatas? Ketika ketong menginjili kan semua sonde langsung semua orang tuh mau percaya. Ada beberapa yang tetap pada dong pendirian, ada beberapa yang ini sonde mau percaya keras dan terhadap dong punya pengajaran, terhadap dong punya pengetahuan. Makanya dari situ dibilanglah itu penebusan itu terbatas. Tapi ketong tetap harus menginjili. Bukan melarang ketong berhenti menginjili karena itu hanya untuk orang Kristen. Soalnya ketong harus tetap menginjili lewat ketong perilaku Kristen, ketong berfirman, ketong memberitakan Injil Tuhan di gereja, terus lewat ketong perilaku yang agama-agama lain. Lihat itu juga bukti bahwa ketong menginjili, ketong menjadi bukti bahwa Kristus itu hidup dalam ketong diri. Tapi kenapa ketong bilang penebusan Allah itu terbatas? Karena ketika ketong menginjili, sonde semua orang itu langsung ikut ketong. Dong bisa saja tetap pada ajaran sampai dong mati. Maka dari itu penebusan Allah itu hanya pada orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Allah, terhadap Tuhan Yesus juru selamat sampai dong mati. Itu bagi beta. Kalau salah minta maaf, tapi setelah pengetahuan beta itu. Terima kasih. Tetap harus menginjili, Pak. Jadi bagi kelompok yang mendukung, yang namanya penginjilan itu harus, karena diamanatkan atau dimandatkan kepada orang-orang yang percaya, termasuk teman-teman yang mendukung limited atonement. Ya, mereka tetap berpendapat bahwa tujuan penebusan Yesus Kristus itu hanya untuk menebus umat pilihannya saja, tidak terkait secara langsung dengan amanat atau tugas penginjilan. Karena penginjilan itu kewajiban, keharusan. Sedangkan yang dibicarakan di sini ialah tujuan dari penebusan itu, ya,
tujuan dari penebusan bahanya untuk umat pilihannya. Dan kalau tidak salah tadi saya tangkap bahwa kan kita tidak tahu siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih. Karena itu adalah keharusan untuk kita melaksanakan tugas panggilan penginjilan kita. Bagaimana? Oke, fight. Ya. Tunggu dulu, kita sepakati waktu dulu. Kalau los terus berarti sampai malam. Sampai menyerah, batasi waktu sampai menyerah. Oke, silakan. Ada tanggapan? Oke, baik. Kami akan menanggapi seperti yang tadi Kakak Nixon melempar pertanyaan. Kenapa tadi beta jawab bahwa untuk semua orang penebusan itu? Karena pertanyaan Kakak Nixon tadi mengisyaratkan sebuah penawaran pertama. Oke, ditawarkan. Penebusan Yesus itu menawarkan kepada semua orang keselamatan kekal. Yang menjadi tapinya itu adalah siapa yang memilih. Dia memilih atau tidak. Ketika kakak bilang tadi, kakak siapa mohon maaf? Kak Ivon, tadi Kak Ivon bilang tentang penginjilan dengan penebusan Allah terbatas itu dengan kita amanat agung, penginjilan itu beda. Beta berpendapat bahwa ketika penginjilan itu dilakukan atau amanat agung itu dilakukan menghasilkan berbagai kemungkinan, menghasilkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemungkinan kedua dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika seseorang yang tidak percaya, yang awalnya ketong merasa bahwa dia bukan orang pilihan Allah karena dia tidak menerima Kristus, atau mungkin dari kepercayaan yang berbeda dengan ketong. Tapi ketika penginjilan dilakukan ada kemungkinan, ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan itu bekerja, dia terima Yesus, berarti dia masuk ke dalam umat yang dipilih. Terus bagaimana dengan doktrin predestinasi yang berkata bahwa semua orang yang selamat itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam kekekalan. Jadi dari awal sudah ditentukan. Nah itu bagaimana? Itu bertentangan. Itu yang kami butuh pencerahan di sini Kak, karena banyak hal yang kayak ketong sebenarnya mencoba untuk paham, tetapi banyak hal yang menjebak ketong pemikiran atau pemahaman yang perlu dibuka. Beta berdiri sebagai pemahaman, sebagai orang yang mengerti dan memahami bahwa penebusan Allah untuk semua orang dengan ada kata tapi. Tapi ketika dia mau melanjutkan tadi kata kita, tapi itu akan hanya efektif bagi orang yang menerima dia. Ditawarkan kepada semua orang. Karena kakak mempunyai pertanyaan tadi kepada beta secara umum, penebusan itu kepada siapa? Penawarannya kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia. Tetapi hanya efektif atau hanya bekerja bagi orang-orang yang memilih atau mengikuti dia. Itu mungkin dari beta. Terima kasih. Ya, itu dari kelompok yang kontra. Jadi bagi kelompok yang kontra bahwa Tuhan tawarkan kepada semua, jangan batasi. Tuhan tawarkan kepada semua, jangan dibatasi. Tapi yang efektif, yang menerima. Jadi penebusan itu ditawarkan terbuka kepada semua, tapi yang efektifnya kepada yang menerima. Paham ya? Jadi tetap mereka tidak setuju dengan diksi atau pernyataan bahwa Kristus menebus dosa atau penebusannya terbatas, gitu. Karena dia menawarkan kepada semua tanpa terkecuali. Bagaimana kelompok? Ya, silakan. Ya, ada mungkin yang mau tambahkan, silakan. Baik, ini Beta setuju dengan kakak Ben yang bilang bahwa semakin ketong belajar, semakin ketong kurang mengerti. Beta juga begitu. Jadi semakin beta mengenal Allah, semakin beta juga sudah paham Allah ini punya maksud ke mana. Yang beta tahu itu Tuhan Allah punya penebusan itu terbatas karena bagi siapa yang mau percaya kepada Dia. Tapi ditawarkan kepada semua orang. Betul, ditawarkan kepada semua orang, tapi itu orang mau terima atau tidak, makanya dari itu dibilang terbatas. Kemudian orang pilihan, orang tidak pilihan ya dalam tanda kutip, itu beta sudah tahu itu tuh siapa, itu semua Allah saja yang tahu. Jadi ketong beta juga sudah tahu beta ini dipilih Allah atau tidak.
Jadi itu semua ketong melakukan saja Tuhan Allah pun perintah apa, tapi ketong tahu bahwa oh pasti ada orang-orang yang sudah dipilih Allah, ada orang-orang yang dipilih Allah nantinya. Kalau ketong mau dipilih Allah, berarti ketong harus melakukan apa yang dia omong dalam kitab suci. Ketong percaya Tuhan Yesus, terus ketong percaya Tuhan Yesus itu ketong penebus, terus ketong percaya bahwa dia tuh yang menyelamatkan ketong dari ketong punya dosa, kemudian segala macam. Tapi kalau ketong beritakan itu barang pi semua orang, itu Injil pi orang-orang sekitar, terus itu orang semua tetap percaya, maka itulah yang dibilang penebusan itu tidak terbatas. Beta kurang bisa menjelaskan dengan baik, minta maaf. Ya, luar biasa. Jadi kelompok ini tetap pada pendirian bahwa bukankah yang percaya itu yang terbatas itu gitu. Jadi terbatas dalam artian orang-orang yang percaya itu adalah orang yang dimaksud dengan terbatas di situ. Ya. Bukan dalam konteks kuasa ya, kuasa penebusannya ya. Ya. Tetapi tujuan dari penebusan itu kepada siapa? Terbatas pada poin itu. Ya, yang kemudian teman-teman yang kontra itu bilang bahwa yang percaya itu yang didefinisikan oleh kelompok yang pro ini, itu yang dimaksud dengan terbatas. Ya. Nah, berkaitan dengan tugas penginjilan. Nah, di dalam teman-teman harus paham begini, dalam doktrin predestinasi itu tidak lepas dari yang namanya tanggung jawab manusia. Makanya ada istilah predestinasi dan tanggung jawab manusia. Benar bahwa Allah itu menentukan sejak kekekalan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Tapi dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita tidak tahu siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak. Itu urusannya Allah. Tanggung jawabnya kita ialah melaksanakan apa yang Allah kehendaki, dan salah satunya ialah beritakanlah Injil supaya ada yang mendengar tentang Injil itu. Itu mungkin yang dimaksud oleh kelompok yang pro ini ya, kelompok satu ini. Atau ya seperti itu. Ada tanggapan balik sebelum kita masuk pada penutup, atau mungkin kita lemparkan ke Kakak Ivan? Karmana? Ada? Masih ada? Pas. Karena kalau konsekuensi teman-teman bahwa Tuhan menebus semua manusia, maka berarti tidak ada yang binasa, karena kuasanya itu sangat efektif dan sanggup untuk menyelamatkan. Kalau menebus semua manusia, ya tidak ada yang tidak diselamatkan, semua pasti diselamatkan. Itu konsekuensi logis dari penebusan yang universal tadi, penebusan kepada semua manusia. Itu konsekuensinya. Bagaimana? Cukup jelas? Ya, memang jadi persoalan karena memang kita tidak terbiasa dengan doktrin-doktrin yang seperti ini. Padahal kita ini dalam pengakuan kita sebagai gereja eklesiologi, kita mengaku diri sebagai gereja Calvinis. Tapi dalam prakteknya, dalam pengajarannya, jarang sekali saya temukan secara pribadi ya, saya bicara secara pribadi, ajaran-ajaran Calvinis yang diajarkan bukan hanya dalam kelas lagi, bukan hanya dalam ibadah pemuda, tapi yang saya pahami dalam kelas-kelas katekisasi pun jarang sekali doktrin-doktrin Calvinis itu diajarkan kepada anak-anak. Padahal kita mengaku diri sebagai gereja Calvinis. Kitanya Calvinis dalam konteks bergereja, dalam sistem presbiterial sinodalnya saja, dalam sejarahnya, tapi dalam ajaran tidak. Karena itu bersyukur ada teman-teman yang mau belajar seperti ini ya, tentang doktrin. Ini bagian dari doktrin Calvinis, tulip tadi. Dan salah satu poinnya itu limit atonement. Dan itu jarang sekali. Dan bukan teman-teman saja yang bingung, sekali lagi. Bukan hanya teman-teman saja yang bingung. Orang-orang tua juga kalau teman-teman tanya begini juga bingung. Kenapa? Karena jarang diajarkan, bahkan tidak pernah ya
bahkan tidak pernah diajar. Oke, mungkin Kakak Ivan bisa tambahkan 1-2 poin. Tapi saya salut dengan teman-teman punya diskusi, luar biasa. Tepuk tangan dulu, itu luar biasa. Salam teman-teman, beta baru mau suruh tepuk tangan, Om Nika suruh tepuk tangan. Limited atonement itu penebusan terbatas ini memang ini kata saya omong ulang-ulang di beberapa tempat. Kalau materi ini memang masuk materi orang saling ngomong ini makanan keras, gitu. Tetapi harus diajarkan, gitu. Karena kalau tidak diajarkan bisa berbahaya kalau teman-teman salah paham. Tetapi harus digarisbawahi juga perbedaan antara yang tadi Om Nisan sebutkan antara Calvinis dan Arminian itu perbedaan yang bukan secara umum ya, Kalau secara fundamental mungkin bisa berbahaya, tapi secara umum itu bukan perbedaan yang berimplikasi pada iman, tidak. Ada orang Arminian juga yang kita percaya yakin dia orang beriman pada Tuhan dan dia juga orang yang beriman. Orang Calvinis juga gitu. Jadi di level-level itu oke. Tapi kalau ini perdebatan dibawa terlalu jauh ke arah yang lebih, itu bisa berimplikasi orang tidak menolak kedaulatan Allah. Itu bisa berimplikasi ke hal-hal seperti itu. Itu yang pertama. Maka yang kedua, yang perlu digarisbawahi adalah berhati-hati dalam membahas hal ini. Saran beta harus dengan orang yang paham. Misalnya seperti tadi ini yang Om Nixon ini orang-orang yang memang kompeten untuk membahas ini. Ya itu good newsnya untuk teman-teman. Bad newsnya adalah kayak Om Nixon bilang, banyak orang tua kita yang tidak paham. Oh, bukan hanya orang tua, presbiter juga banyak yang tidak paham. Presbiter itu di meeting ada bukan hanya penetua, diaken dan pengajar. Tapi ingat ada juga, ya beta jujur, harus jujur, ada juga pendeta kita yang tidak paham. Bahkan mungkin banyak. Dan teman-teman ini orang-orang yang beruntung untuk bisa dapat belajar barang-barang yang berharga seperti ini. Beta soalnya ngomong banyak, soalnya mau masuk soal ini, tapi beta mau bilang bahwa sudah dari beberapa waktu yang lalu ada banyak orang-orang mau datang ikut ibadah dengan teman-teman karena mereka mendapatkan bahwa di setiap bulannya Pemuda Horeb belajar tentang hal-hal seperti ini, dan dong bertanya tentang ada tidak live streaming selalu tiap bulannya itu. Gitu. Ada juga beberapa yang tadi mau datang cuma pulang kerjanya sudah terlalu lama, malam. Mungkin bulan depan akan ada orang-orang yang pemuda lain yang datang mau belajar sini. Dan kita harus bersyukur bahwa Pemuda Horeb bisa menjadi tempat bagi siapapun yang datang untuk belajar firman Tuhan. Kita akan tidak membatasi siapapun. Bahkan yang iman berbeda pun, kalau memang Tuhan izinkan dari jemaat yang kecil ini, kita pun gereja besar. Tapi kita kan jemaat yang kecil ini, kalau Tuhan izinkan ada sesuatu yang terjadi melalui Pemuda Horeb, maka itu Tuhan bisa izinkan. Jadi teman-teman bersyukurlah untuk itu, dan kita bertepuk tangan untuk kita semua. Silakan sudah. Masuk beta.